Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhana la fitratil Islam wa la kalimatil ikhlas wa la dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Setelah tidur kita, yang di situ Allah mengangkat ruhnya kita yang alhamdulillah dengan izinnya, dengan takdirnya, kehendaknya, kasih sayangnya Allah kembalikan ruh itu sehingga kita bisa berada di tempat ini. Jantung kita masih bisa berdetak, paru kita masih bisa mengembang mengempis, aliran darah kita masih bisa berjalan, dan seterusnya. Itulah nikmat yang digambarkan atau mungkin kita gambarkan dalam zikir pagi kita, subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Terlalu banyak yang harus kita puji Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Dia berikan, bahkan dimulai dari waktu kita bangun tidur itu saja. Dan tentunya nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa yang menjadi salah satu doa yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di zikir pagi petang kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita mohon pada Allah keselamatan, kesehatan. Dan kesehatan kita tahu bahwa salah satu hal yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 5 hal yang lain. Kita tahu ada waktu luang ya, dan sehat sebelum sakit dan seterusnya. Maka Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa salah satu ilmu yang harusnya wajib dikuasai umat Islam, ilmu agama tentunya, adalah ilmu yang berkaitan dengan kesehatan. Yang saat ini justru malah umat Islam bahkan tidak paham ya, atau mungkin belum paham dengan kesehatan itu seperti apa. Padahal sesungguhnya apa-apa yang dijelaskan oleh Allah tentunya dan Nabi Allah Muhammad SAW itu sudah sangat jelas dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Asal mau, ya asal mau saja. Sayangnya memang banyak orang yang mungkin lupa ya, atau mungkin ya begitu, karena godaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena memang waktu Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, diciptakan Allah dengan tangannya, maka kalau kita telusuri ayat-ayat berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam itu unik sebenarnya. Jadi memang Allah menciptakan dulu Nabi Adam, kemudian dibentuk dalam bentuk fisik. Dalam riwayat Sahih disebutkan bahwa ketika sudah selesai jasadnya Nabi Adam itu, maka iblis ya laknatullah alaih melakukan penelitian, riset gitu kan. Dia lihat-lihat gitu, puter-puterin Nabi Adam. Lihat ini kira-kira masalahnya bakal ada masalah apa di orang ini gitu lah, atau di makhluk ini. Dan muncullah beberapa kesimpulan iblis ya tentang Nabi Adam. Jadi kalau ditanya siapa bapak riset internasional, maka jawabannya iblis. Karena dia pertama kali melakukan penelitian terhadap makhluk ciptaan Allah yang pertama gitu kan. Riset dulu, jadi mau ngapa-ngapain, mau menggoda pun riset gitu kan. Dan ini bentuk kalau kita lihat perjalanan dari Nabi Adam ya digoda iblis itu kan menarik menurut saya, karena memang ini teknik marketing tingkat tinggi menurut saya. Kenapa tingkat tinggi? Karena kalau apa yang disampaikan itu benar lalu orang melakukan itu biasa aja, tapi yang disampaikan yang tidak benar lalu orang mengikuti melaksanakan itu keren itu. Keren, tanda kutip, paham ya? Ikan yang disampaikan iblis kepada Nabi Adam, janjinya apa? Kalau kau tidak makan, kalau kau makan buah ini, kata iblis, dengan sebelumnya iblis bermukosamah kepada Nabi Adam. Mukosamah itu seperti dia mengatakan, aku ini temanmu, aku ini penasehatmu, gitulah. Lalu akhirnya iblis nyampaikan itu, 2 janjinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam.
kalau kau makan buah ini maka kau akan bersama istrimu dan kau akan kekal selamanya di surga. Kan itu janjinya kan, buah yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah dalam riwayat tersebut kan gitu. Kan janjinya udah palsu tuh, janjinya udah nggak benar, tapi akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengambil mengambil atau mungkin tergoda dengan itu. Ini kan saya bilang tadi kerennya di situ tanda kutipnya. Udah nggak benar terus dilakukan gitu. Termasuk dalam urusan makan yang kita akan bahas nanti, ya. Bagaimana sebenarnya kita udah tahu itu nggak sehat gitu, tapi masih kita makan, ya. Kalau saya tanya ini sehat nggak? Enggak. Ini sehat nggak? Enggak. Kenapa dimakan? Ya enak, oke. Nah, gitu loh. Karena memang bank data manusia ini, kelemahannya saya, kelemahan Bapak Ibu sekalian, yang paling paham itu kan mereka. Jadi cara menggodanya Jalil Akbar, cara menggoda si Abdul paling pinter dia. Ya, nggak usah dikasih janji-janji yang benar, ngapain? Tipu aja, bohongin aja gitu kan. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika tadi kembali ke kisah Nabi Adam itu iblis itu kan dia meliti itu, ya, riset, dan akhirnya salah satu kesimpulannya iblis bahwa ini orang tidak akan atau akan banyak sekali masalahnya dengan urusan perut, kata iblis. Itu ada hadisnya itu, ya, mungkin kita belum tahu ya. Jadi iblis mengatakan bahwa ini orang akan banyak masalah dengan perutnya. Itu yang pertama, 7 kesimpulannya iblis. Yang kedua, ini orang tidak akan mampu menahan syahwatnya, kata iblis. Ya, makanya kata Nabi SAW, kita pernah mendengar hadis bahwa salah satu tempat terburuk di tubuhnya manusia ini kan perut, kata Nabi. Yang hadisnya itu sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara itu loh. Ya, kalaulah seandainya kalian harus makan, ya, kata Nabi kan makan, tapi jangan berlebihan. Tapi kalaulah harus makan, maka dibagi 3. Jadi nggak ada kitabnya, nggak ada babnya bahwa umat Islam itu makan itu kenyang, nggak bisa. Karena arahannya Nabi SAW sendiri adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itu sebabnya dalam beberapa kitab-kitab ulama atau kita mengenal belajar itu, salah satu penyebab lemahnya iman itu adalah banyak makan, kan gitu. Salah satu penyebab lemahnya iman seseorang itu adalah terlalu banyak makan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa iman itu bisa turun dari berbagai sebab, dan salah satu sebab itu adalah terlalu banyak makan. Kenapa bisa terlalu banyak makan? Karena tadi tempat terburuk, kata Nabi. Ya. Jadi kalau yang tadi, ya, orang-orang yang atau mungkin belum mampu mengendalikan syahwat di perutnya, gampang banget digoda gitu loh, gampang banget digoda. Artinya balikin. Kalau syahwat perutnya bisa dijaga, maka dia tipe orang yang susah digoda. Seperti itulah. Nah, terus berkembang kan. Berkembang tadi yang saya ceritakan tadi itu, bahwa dalam risetnya Nabi Adam itu ada 7 kesimpulan. Dia bakal banyak urusan dengan dan masalah dengan perutnya. Ini orang nggak kuat tahan syahwatnya. Ini orang makhluk ini itu akan banyak masalah dengan amarahnya, emosinya, kata iblis begitu. Jadi dari situ tuh sebenarnya kelemahan kita itu kita sudah paham, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, setelah itu diciptakan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh, kan gitu kan. Allah meniupkan ruh, ya, ruh ciptaannya ke dalam Nabi Adam tadi, ya, seperti itu. Makanya salah satu teori tentang ruh atau nafs ini, ya, ini menarik sebenarnya, ya, yang kita bisa aplikasikan. Contoh mungkin begini, ada orang dia pergi ke satu tempat, ya, nggak usah dibahas di tempat angker atau tidak, versi masyarakat nggak usah. Lalu tiba-tiba dia terjatuh di situ. Habis terjatuh itu dia pulang, Bapak Ibu sekalian, dan setelah pulang itu dia sakit, ya, dia sakit. Maka kalau dalam pembahasan tentang ruh atau nafs ini, itu ruhnya tertinggal di sana atau jiwanya tertinggal tempat tadi. Maka apa yang harus dia kerjakan? Dia balik tempat tadi, berdoa di situ, diambil tanahnya, tanah itu campurkan air di ruqyah, dia mandi dengan air yang bercampur tanah tadi. Ya, mungkin kalau ada kasus-kasus begitu, itu boleh kan? Dibolehkan secara syariat, ya. Jadi tanah itu nanti dicampurkan dengan air, tempat dia jatuh itu, ya, tempat dia jatuh itu kemudian dibacakan tentunya ayat-ayat ruqyah, ya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, seterusnya. Lalu itu jangan diminum, dimandikan, ya, ke orang yang sakit tadi. Nah, termasuk juga
bicara tentang apa namanya dasar atau mungkin inti manusia yang sekarang dikenal dengan stem cell itu loh. Ya, manusia ini kan sebenarnya salah satu intinya, core-nya kita itu kan adalah umbilikus atau pusar. Ya, kalau yang sekarang banyak bisnis-bisnis yang baru itu yang nyimpen pusar itu loh. Ya, nyimpen pusar itu dan harganya kan nggak murah itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti konsepnya maka itu tinggal dikombin saja. Maksudnya gimana? Kan biasanya orang habis terima pusar, bapak ibunya anaknya lahir gitu kan, diapain? Kasih lampu. Kasih lampu. Ya itu tahayulnya lah, ya ala-ala orang dulu lah gitu kan, supaya terang lah segala macam. Kita nggak bahas itunya, kan ditanam, ya. Maka tanahnya itu Bapak sekalian, tanahnya itu ketika ditanam, sebulan mungkin dia habis lahiran anaknya gitu kan, kemudian si pusarnya itu, umbilikusnya itu ditanam di depan rumah, itu di belakang rumahnya lah. Maka tanahnya itu mengandung gen atau DNA dari anak yang tadi lahir itu. Paham ya? Nah, caranya gimana supaya kita bisa ngambil? Kan kita nggak punya alat yang mengekstrak DNA itu kan nggak segampang itu gitu. Karena stem cell kan begitu. Dia ngambil dari situ sel-sel apa, sel punca apa namanya itu, lalu diambil, nanti tadi suntikan tahap apalah, saya tidak terlalu paham detailnya. Bagaimana caranya? Gampang. Ya, ini salah satu bentuk katakanlah kita menganut prinsip pepatah dalam apa namanya di negara kita, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu, ya obatnya penyakit yang ada pada tubuh seseorang itu adalah apa yang Allah tumbuhkan di negerinya tadi atau tempat dia tinggal. Negeri kita ini Bapak sekalian, kita tahu negeri rempah rimpang, ya, negeri rempah rimpang. Maka tanam aja di situ, dekat itunya itu, dekat umbilikusnya tadi itu, kunyit, jahe, serai gitu. Maka kunyit, jahe, serainya ini ada DNA anak tadi. Kan mereka ini mengandung apa yang disebutkan Allah dalam Quran kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Saripati itu apa? Tin itu apa? Dia kan pakai to tuh. Ya, air campur tanah. Jadi kayak tanah liat gitu loh. Nah, kalau Nabi Adam lebih spesial lagi tuh pembentukannya. Jadi kita ini memang terbentuk dari apa? Dari tanah yang tempat kita tinggal. Makanya tidak heran orang apa ya? Orang Bandung misalkan, Jawa Barat gitu. Mau kemana aja dia pergi, mau ke Saudi, mau ke Eropa segala macam, yang dicari apa? Somai. Ya. Anda berasal dari satu tempat, contoh mungkin di mana? Paling gampang. Apa ya? Palembang lah gitu kan, pempek gitu segala macam. Mau pergi kemanapun, mau nasi mandi, nasi biryani, nggak cocok Pak, pempek. Hiduplah sudah dia dengan pempek itu, ya. Atau mungkin orang Makassar dengan cotonya, gitu kan begitu konsepnya. Gitu loh. Makanya sebenarnya kalau orang sakit itu, ini menarik. Apa menariknya? Kalau orang sakit itu sebenarnya bawa dia pergi kampung aja. Ngapain di kampung? Gak usah diobatin, suruh dia makan. Sembuhlah dia. Nah, konsep apa namanya, konsep pengobatan itu memang begitu sebenarnya. Nggak usah kita bicara herbalnya dulu, benerin makan dulu. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas yang lain ya, berkaitan dengan ruh atau jiwa seseorang ini, ya. Jadi makanya kalau pas lagi pulang kampung itu kan yang salah satu kebahagiaan orang pulang kampung itu apa? Makan di kampung kan, entah sama bapak, sama ibu kalau masih ada, atau sama keluarga gitu. Makan dari tanah yang dulu dia lahir di sana. Bahagia dia. Maka konsepnya sebenarnya semakin orang itu nggak bahagia hidupnya, ya, atau semakin katakanlah banyak, itu kemungkinan dia nggak terlalu erat atau tidak terlalu intens bergaul dengan tanah, makanan, ya, karena mereka ini nggak tumbuhnya di tanah. Ya, makanya secara karakter orang Indonesia itu coba lihat kan, secara karakter gitu kan, kita tuh kan kita cari itu yang makanan, misalkan kita keluar negeri segala macam, dicari makanan kita karena memang mereka ini sudah menjadi bagian dari tubuh kita, gitu loh, ya. Maka ya kembali ke hal tadi itu, jadi itu bisa diterapkan ya. Jadi kalau ada misalkan baru lahiran atau apa gitu kan, tanam aja tuh, karena mereka ini sebenarnya ini kan masya Allah sekalian, dulu ya,
kayak begini nih, kalau Anda baca sejarahnya, saya baca ada bukunya itu judulnya kitab rempah. Dia kan harganya lebih mahal dari emas. Iya kan? Sekarang nggak ada nilainya. Ya. Bahkan orang Indonesia pun kadang-kadang tadi ya, sebagian lah dari kita itu kadang-kadang lupa dengan ini, bahkan lebih cenderung untuk mengutamakan hawa nafsunya kita. Ya, misalkan itu sering banget saya tanya tuh. Ini kita bicara mumpung makanannya nggak ada gitu. Contoh misalkan, apa contohnya? Ada satu piring nasi goreng ya. Nasi goreng itu kan salah satu makanan khas Indonesia. Entah siapa yang ciptakan nggak tahu lah, tapi bukan khas sebenarnya. Digoreng, tumis, kasih minyak segala macam, ada itunya, ada apa namanya, nasinya tentunya ya. Kemudian dimakan pakai kerupuk. Ya kan? Kadang-kadang ada bakwan juga. Sudah kebayang lah gitu ya. Kadang-kadang ada bakwannya juga, dan setelah bakwan ada tambahan lagi tuh es teh. Mantep kan? Kebayang lah gitu kan, nikmatnya kayak apa. Nah, coba pikir baik-baik. Mobil mandek, mogok, bensin habis, isi bensin jalan. Ya, manusia kekurangan energi, nggak ada makan, lapar dia segala macam, dimasukin energi, nggak berjalan, mandek, malah tidur. Berarti ada yang salah nggak? Yang salah apanya? Yang salah kenapa jualan depan rumah kita tiap hari? Kan godaan akhirnya. Gampang digoda manusia itu. Jadi bagaimana cara hidup sehat? Gampang sekali. Isi kulkas Anda dengan makanan sehat. Kalau katakanlah anggaran makanan sehat nggak ada, nggak usah isi banyak-banyak, kosongin aja terus, banyakin puasa, sehat. Paling gampang itu. Ya. Karena memang difasilitasi. Manusia itu kan paling nggak kuat gitu kan dalam urusan godaan makanan gitu kan. Nah, tadi ya, karena memang tadi masalahnya di situ sekalian. Ya, kita nggak ngerti apa kita makan. Ya, entah ini karbonya kah, ini proteinnya kan, sedangkan perintah Allah dalam Al-Quran sudah jelas, falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah. Allah sudah memerintahkan supaya perhatikan betul. Makanya kalau Anda baca di surat Al-Baqarah ayat 168 seingat saya itu, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin. Allah di situ bicara ke kita bahwa makalah di bumiku ini, kata Allah, makanan yang halal dan baik. Ya, ngomongannya urusan makanan halal baik, tapi terusannya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Urusan apa syaitan dengan makanan? Halal, thayyib, tapi kok terusannya? Kan Quran itu perubahan huruf saja itu perubahan makna. Apalagi setelah satu kalimat tertentu muncul kalimat yang lain, kan gitu. Ya. Makanya tadi ya, ada urusan apa setelah halal, thayyib, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka ulama menyebutkan bahwa memang ternyata dalam piring makanan yang kita makan tiap hari itu memang ada iblis bercokol di situ, nungguin. Ya. Supaya apa? Supaya kita tergelincir di situ. Karena memang tadi manusia, kita tahu ya, kita secara defaultnya kita ini kan, karena nafsu kita itu kan lebih dominan daripada akal sehat, bahkan iman kita lebih dominan. Hanya orang-orang yang beri petunjuk oleh Allah yang bisa melatih itu, atau mungkin lebih dominan akalnya dan imannya. Makanya kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran yang menyatakan atau berbunyi tentang, atau mungkin yang sering kita baca di bulan Ramadan itu ya, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, kami perintahkan berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian juga berpuasa. Ini kan unik sebenarnya. Kenapa unik? Karena memang syariat setiap nabi itu pasti akan menggantikan syariat nabi sebelumnya. Tapi menariknya puasa itu nggak diubah syariatnya, karena kita sama dari zaman Nabi Adam, kita sama, cuma beda di casing doang kan. Nabi Adam 60 hasta, kita 2 meter udah paling tinggi. Ya seperti itu. Ya. Lagi-lagi di situ akhirnya dapat kesimpulan, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi sebenarnya antara kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, maka saya sangat yakin dan saya pun akan milih makan. Iya kan? Nggak usah kita itulah sok-sok soleh gitulah. Ya, kita semua diberi pilihan makan sama tidak makan, pilihnya apa? Pasti makan. Jadi akhirnya kita ngerti bagaimana caranya supaya itu apa namanya, kita tidak makan, ya berhenti makan kan. Akhirnya muncul syariat puasa misalkan gitu. Nah, bagaimana cara lain Allah untuk membuat kita tidak makan? Maka jawabannya gampang, dikasih tahu ini sehat, ini baik, nggak mau. Caranya gimana? Allah tarik selera makan kita dengan cara apa? Sakit. Kan gitu. Dikasih tahu habis Isya nabinya tidur begini segala macam, gak mau juga kerjain, masih juga ngerjakan hal gak bermanfaat, tidurnya berantakan, Allah bikin dia sakit. Maka orang sakit banyakkan tidur sama makannya sedikit. Itu cara Allah kan menghentikan permasalahan dalam tubuh kita. Ya. Jadi cara paling gampang untuk sehat gimana? Udah tahu? Kurangi makan. Sederhana kan? Susah nggak? Susah Pak, serius. Ya, berarti cara hidup sehat itu gimana? Kita dikurangi makan salah satunya. Ya, susah, susah. Tapi sampai kapan kita mau kayak gitu-gitu terus? Gitu kan? Makanya saya sering bilang bahwa coba kita pikir, ya, apakah tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika nanti jasad ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, kenapa kau zolimi tubuh yang sehat itu? Mbok ya kembalikan ke aku dalam keadaan yang baik sebagaimana dulu aku ciptakan dalam keadaan yang baik. Karena kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekalian, semua penyakit kronik degeneratif di zaman sekarang gara-gara ulah kita tidak mampu mengendalikan makanan kita. Selesai. Sebagian besar itu ulah kita aja sebenarnya, jahilnya kita. Makanya di puasa Ramadan itu caranya Allah untuk menghentikan apa namanya makan yang berlebihannya manusia. Ya, ilustrasinya gampang sebenarnya. Ya, kalau saya pakai konsep perut ini kita ambil apa namanya, kita dalami sedikit tentang perut. Kalau Anda tahu di Jepang itu ada tiap pagi itu kan ada KRL. Di depan KRL itu yang pernah ke Jepang mungkin ya, atau enggak juga bisa lihat di internet, itu ada petugas Bapak Ibu sekalian. Petugas ini Bapak Ibu sekalian kerjaannya dia pagi-pagi ngedorongin orang masuk ke dalam kereta karena saking padatnya. Setelah masuk baru tutup pintu, ditutup. Itu kerjaannya dia tuh. Nah, ilustrasi ini biasanya saya pakai Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya pakai di situ? Jadi bagaimana caranya? Ya kan lama-lama kan petugas akan letih kan saking kebanyakannya orang. Penumpangnya kebanyakan, petugas nggak banyak. Nah, tubuh kita tuh kayak begitu. Petugas itu di dalam tubuh kita teranalogikan dengan insulin, hormon yang tugasnya memasukkan glukosa, gula ke dalam sel untuk diubah menjadi glikogen. Itu petugas tadi tuh. Penumpangnya berarti apa? Berarti apa? Gulanya kan. Maka sebenarnya ini prinsip gampang sekali diterapkan. Artinya apa? Kalau mau kereta itu berjalan nggak terlalu beban ya, dan nggak berhenti terus menerus, pilihannya kan ada beberapa. Pilihan pertama apa? Kereta nggak usah dijalanin, yang pertama. Atau si penumpang dikurangin, atau kalau nggak petugas diistirahatkan. Nah, itu kan semua sebenarnya terjawab dengan satu kata, puasa kan. Tinggal nanti dilihat ini masalahnya sebenarnya bebannya apa misalkan ya. Bebannya gimana maksudnya? Apakah kelebihan muatan ya, gulanya berlebihan, atau petugasnya keletihan? Nah, makanya sekarang kalau Anda baca di beberapa apa namanya, atau mungkin dokter-dokter segala macam lah, apalah gitu kan, itu kan insulin, bukan insulin, gula darah, diabetes itu kan terjadi sekarang bukan cuman urusan gula darah yang meningkat kan, tapi apa bahasa itu? Insulinnya udah nggak sensitif. Insulinnya udah nggak sensitif. Jadi petugasnya tadi udah masuklah kamu, keluarlah kamu, udah nggak sensitif lagi dengan yang masuk itu apa. Kenapa? Karena terlalu banyak bebannya, dia capek dia. Ya, seperti itu. Maka bagaimana cara membuat dia apa namanya ya
sensitif lagi gitu kan, jadi punya rasa dalam memasukkan gula dalam tubuh kita tadi. Gampang sebenarnya ya, herbal-herbal yang ada saat ini tuh Bapak sekalian yang berkaitan misalkan dengan gula darah. Tapi kita harus tahu dulu tadi, falyanzuril insanu ila ta'aminya dipakai dulu ya. Saya bahas nasi goreng tadi ya, cerita-cerita makanan begini itu saya pernah mengisi kajian buka puasa gitu, waktu di sebuah instansi gitu, ngomongin makanan segala macam. Tiba habis waktu buka puasa makanan nggak banyak dimakan. Nah, repot nih, langsung diterapkan gitu kan. Nah, nasinya sudah karbohidrat ya, bakwannya tepung udah karbohidrat ya kan, apalagi kerupuknya sudah karbohidrat. Teh manis ada gulanya, karbohidrat lagi, udah bukan double lagi, 4 karbohidrat yang ada dalam nasi goreng tadi. Nggak cukup ada itu, plus juga dengan minyak. Gimana nggak lemot badan? Gimana petugas nggak ngambek? Karena gula yang masuk itu kan luar biasa Bapak sekalian ya, luar biasa apa ya, banyak pada saat itu kan, Masya Allah. Nah makanya caranya gimana? Caranya gimana? Banyak caranya sebenarnya. Benerin yang dimakan. Berarti kalau kalau bahan pangannya bener, yang dimakan itu bener, maka petugas juga akan lebih gampang. Caranya gimana? Cari makanan-makanan yang berserat dulu, yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya rules ya, atau aturan pertama supaya nggak berat beban kerja kita kalau mau makan sayur dulu ya. Kalau makan nasi goreng berarti sayur yang paling banyak sayurnya atau seratnya ada di mana? Acar kan, acar kan. Nah kalau bisa nanti kalau makan nasi goreng, acarnya itu setengah piringnya Pak ya, itu yang paling tinggi seratnya ya. Airnya, air putihnya Anda siapin banyak-banyak. Jadi habis makan acar Anda minum sebentar, terus tiba-tiba kan sudah kenyang, nggak jadi makan nasi goreng. Itu paling bagus Pak. Boleh lah ya, 2-3 sendok selesai lah. Karena sebenarnya kita yang kita butuhkan tuh gulanya dia untuk ngasih power, tapi gulanya dia tuh sudah jenisnya gula olahan, itu masalahnya gitu loh ya. Itu salah satu cajian makan sayurnya dulu. Jadi misalkan sering saya bilang tuh kan, saya udah berbuih-buih mungkin nyuruh orang mengurangi makan gorengan, tapi kan nggak kurang-kurang juga kan. Maka caranya gimana? Saya bilang gorengan itu ada seratnya, ada bahan yang seratnya tinggi kalau kita makan gorengan. Apa itu? Apa? Cabai Pak. Cabai itu seratnya tinggi sekali, bagus membantu pencernaan. Jadi sebelum Anda makan bakwan, gorengan itu, Pak maksudnya ya, cabainya banyakin ya. Atau, nanti saya kasih ataunya nih biar gampang. Ini yang paling keren, paling mudah. Tadi kan kalau nyatet tadi ada buah kan, buah atau sayuran ya. Kemudian yang kedua serat-serat gitulah. Nah yang ketiga apa? Cuka apel, cuka nanas, cuka madu ya. Apa aja pakai cuka, tapi jangan cuka dapur. Cuka dapur tuh yang botolnya itulah pokoknya, bukan itu, tapi cuka. Nah itu sebelum Anda makan yang karbo tinggi itu, kan air kayak begini, saya nggak bawa sampelnya, kita masukin di situ. Berapa banyak? 1 sendok teh aja. Sendok teh makan, ya Anda minum gitu kan. Nanti kalaulah terpaksa Anda makan yang karbohidratnya tinggi, nah itu Anda relatif aman lah gitu kan. Bukan terpaksa sih, itu kan kalau orang dikasih tahu ada apa dok, sekali saya makannya sekali itu namanya bukan khilaf, tapi emang doyan ya. Kalau dikasih tahu itu doyan, nggak berhenti itu namanya doyan. Nah itu salah satu caranya paling mudahnya. Jadi air itu Anda masukkan apa tadi? Cuka. Oke. Ini
ini saja Anda kerjakan, itu Masya Allah Pak sekalian, akan banyak menyelamatkan masalah dalam tubuh kita. Serius, sederhana kayak begitu. Makanya Nabi pernah mengatakan, terlepas saya tidak ngebahas sebab turunnya hadis sebut, bahwa kata Nabi SAW, sebaik-baik lauk adalah cuka. Memang iya, itu menyelamatkan banget supaya tidak terjadi namanya lonjakan gula setelah kita makan tadi. Kan perut kan, dari tadi bolak-balik kita perut itu tuh urusannya sebenarnya. Kenapa? Tadi karena nggak ngerti apa yang dimakan. Nah, itu salah satu caranya. Cara yang lain apa? Nah, tadi penumpangnya ya, bukan penumpangnya, petugasnya itu ya, petugasnya itu dikuatkan dia. Bagaimana cara menguatkan dia? Banyak banget caranya ya. Cara mudahnya, misalkan si petugasnya itu dikasih suplemen. Nah, gitu. Makanya sekarang tuh banyak tuh ya suplemen-suplemen yang sifatnya menguatkan atau memperbaiki sensitivitas insulin. Ya, sensitivitas insulin itu contohnya apa?